Jika sudah, apakah teks laporan penelitian yang kalian buat ini sudah benar atau belum? Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi mengenai teks laporan penelitian, supaya kalian juga pastinya semakin paham juga nih ya, bagaimana sih cara membuat teks laporan penelitian dengan tepat dan benar ya. Tapi saya di sini tidak akan menjelaskan materi ini secara sendiri ya, tapi saya akan meminta bantuan nih sama kakak yang di sana ya, yang sedang asik baca buku ya, dan untuk membantu saya juga untuk menjelaskan teks laporan penelitian. Jadi kita ajak ya, let's go. Halo, dengan kata siapa nih? Saya Priscilla. Oke, dari tadi nih aku lihat kakak nih lagi asik banget baca buku. Boleh tahu nggak sih tentang apa? Jadi aku tuh lagi baca tentang teks laporan penelitian. Nah, banget kak. Aku tuh hari ini mau kasih tahu nih sama teman-teman tentang teks laporan penelitian, dan kebetulan kakak juga pastinya kan udah paham ya tentang teks laporan penelitian. Jadi aku mau minta bantuan juga nih sama kakak. Kita sama-sama bareng-bareng untuk menjelaskan satu materi mengenai teks laporan penelitian. Oke, tapi kita ini ya, kita akan menjelaskannya secara sembari-sembari. Jadi nanti aku kasih pertanyaan kepada kakak dan kakak harus jawab dengan benar. Oke ya? Boleh. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih kak dari HLS dulu, yaitu apa sih teks laporan penelitian, boleh dijelaskan? Jadi teks laporan penelitian itu salah satu teks akademik yang digunakan setelah kita melakukan sebuah penelitian, dan isi dari laporan tersebut berkaitan dengan seluruh di aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan tersebut. Oke, benar sekali. Itu dari pengertian teks laporan penelitian ya. Nah, kemudian lanjut lagi kita ke pertanyaan kedua nih kak ya, apa saja struktur atau langkah yang terdapat dalam teks laporan penelitian? Jadi ada beberapa struktur dan beberapa tahapan untuk kita melakukan atau menulis teks laporan penelitian dengan benar. Yang pertama itu ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga itu landasan teori dan tiga pustaka, keempat metode penelitian, kelima hasil pembahasan dan hasil penelitian dan pembahasan, yang keenam itu ada penutup, dan yang ketujuh itu ada pustaka serta lampiran. Jadi terdapat 7 struktur nih ya, atau 7 langkah. Jadi kalian nih dalam membuat teks laporan penelitian harus benar dan tepat ya, harus sesuai juga nih untuk strukturnya. Karena kalau misalnya salah satunya tidak tertulis ya, itu nantinya akan membuat teks laporan penelitian itu jadi salah atau kurang tepat ya. Nah, oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, yaitu terdapat di dalam strukturnya atau langkahnya ini terdapat gender yang berbeda atau tidak? Iya, jadi setiap tahapan itu memiliki gender background yang berbeda. Yang pertama abstrak, itu gender background itu berisi tentang ringkasan dari seluruh penelitian. Yang kedua itu pendahuluan, gender backgroundnya itu eksposisi yang meliputi deskripsi. Jadi pada pendahuluan itu tuh dijelaskan latar belakang, manfaat, masalah, tujuan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Yang ketiga itu landasan teori dan tiga pustaka. Gender backgroundnya itu ulasan atau review. Untuk landasan teori itu dijelaskan tentang ulasan teori yang kita gunakan untuk memecahkan masalah dari penelitian tersebut. Terus sedangkan untuk yang tiga pustaka, di situ kita menyatakan perbandingan nih antara penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Untuk selanjutnya ke metode penelitian, gender background yang digunakan itu deskripsi yang meliputi laporan, rekon, dan prosedur. Pada tahapan ini metode di sini tuh dijelaskan ya, metode, teknik atau langkah-langkah serta tahapan-tahapan yang digunakan atau ditempuh untuk menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya yang kelima untuk hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian itu gender background yang digunakan itu ya deskripsi meliputi laporan, dan pada tahapan ini dijelaskan seluruh hasil penelitian yang telah kita lakukan. Sedangkan pada pembahasan itu gender background yang digunakan itu diskusi meliputi eksplanasi, dan pada tahapan ini jadi setelah kita menjelaskan seluruh hasil penelitian, kita kaitkan hasil tersebut dengan teori-teori atau penelitian yang sebelumnya dan yang sejenis. Dan untuk yang selanjutnya yang keenam itu penutup, gender background yang digunakan itu deskripsi meliputi eksposisi ya. Jadi dia tuh sama kayak abstrak, dan pada penutup ini dijelaskan bahwa isinya tuh tentang ringkasan ya, kesimpulan akhir gitu ya dari sebuah penelitian, terus terdapat juga saran serta implikasi dari penelitian tersebut. Dan yang ketujuh untuk daftar pusaka dan lampiran. Daftar pusaka itu sumber ya,
hasil dari pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas ya dengan metode penulisan dan sistematika bahasa yang tegas. Nah, terdapat